Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mendapati lansia dimanapun kita berada. Bicara soal lansia, satu hal yang melekat dengan mereka adalah menurunnya kemampuan untuk mengingat atau membentuk ingatan baru. Nah, kondisi inilah yang seringkali kita kenal dengan istilah pikun. Akan tetapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa lansia dapat menjadi pikun? Dalam video ini, mari kita telusuri bersama-sama. Pikun pada lansia dapat dibedakan menjadi dua, yakni pikun normal dan demensia. Pikun penuaan merupakan jenis pikun normal dengan tingkat yang masih belum mengganggu aktivitas sehari-hari. Pikun ini merupakan salah satu tanda normal dari proses penuaan seseorang, di mana kemampuan otak untuk teraktivasi dan membentuk saraf baru telah menurun seiring dengan waktu. Tidak seperti pikun normal yang disebabkan karena penuaan, demensia merupakan jenis pikun yang sifatnya progresif dan sering dengan tingkat yang sudah mengganggu fungsi pikir sehari-hari. Demensia ditandai dengan kerusakan pada saraf otak yang dapat disebabkan oleh penumpukan plak, paparan zat-zat asing, serta penyumbatan saluran darah pada otak atau yang bisa kita temui pada orang stroke. Sebagian besar demensia pada lansia terjadi akibat penyakit yang kita kenal sebagai Alzheimer, di mana Alzheimer menyebabkan 70% dari kasus demensia dunia dan umumnya terkena pada pasien dengan usia di atas 65 tahun. Saat ini, di Indonesia, Alzheimer telah diderita sebanyak 1,2 juta warga dengan 72% diantaranya terjadi pada wanita. Alzheimer sendiri merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan matinya sel-sel pada saraf pada otak. Proses kerusakan saraf otak pada penyakit Alzheimer terjadi secara perlahan-lahan, di mana gejala awalnya berupa melemahnya daya ingat jangka pendek, yang kemudian akan diikuti dengan menurunnya kemampuan menilai dan memutuskan hal, menurunnya motivasi, serta perilaku linglung atau kebingungan sampai gejala tahap akhir, yaitu gangguan koordinasi gerak tubuh, gangguan tidur, dan kegelisahan. Penyebab dari Alzheimer ini ada banyak. Namun, para peneliti meyakini bahwa penuaan merupakan faktor utama seseorang mengidap Alzheimer. Selain dari penuaan, cedera kepala, depresi, dan penyakit jantung merupakan faktor lain yang meningkatkan resiko Alzheimer. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada pengobatan mutlak untuk menyembuhkan pasien dari Alzheimer. Pengobatan yang bisa diambil hanyalah terapi untuk mengurangi gejala dari Alzheimer ini. Meski begitu, ada beberapa cara yang bisa dilalui bagi kita untuk menghindari penyakit Alzheimer di masa tua. Di antaranya adalah pendidikan yang tinggi, penggunaan obat anti peradangan, pola makan yang sehat, serta aktivitas aerobik. Oleh karena itu, membiasakan gaya hidup sehat merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas otak kita di masa depan. Perlu diingat juga bahwa kasus pikun pada lansia tidak melulu merupakan tanda dari menderitanya Alzheimer, melainkan merupakan tanda yang normal bagi penuaan kita sebagai manusia. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kamu.